jemaat yang silakan duduk kembali. Ya, shalom jemaat Tuhan. Sekali lagi shalom. Ya, kita bersyukur kita memasuki hari Minggu Advent yang kedua, tepatnya di hari Minggu tanggal 7 Desember tahun 2025. Dan puji Tuhan, oleh karena pertolongan Tuhan kita dapat kembali beribadah di rumah Tuhan yang sudah dibenahi atapnya ya Bapak Ibu. Dan ini oleh karena campur tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati jemaatnya yang ada di tempat ini. Ya Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kasih Tuhan Yesus, saya ingin mengajak Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita belajar firman Tuhan yang saya pilih dalam kitab Perjanjian Baru, dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Satu ayat firman Tuhan yang tidak asing untuk jemaat sekalian. Ya, ini firman Tuhan yang sangat memberkati, dan mari kita untuk tidak bosan-bosannya untuk belajar firman Tuhan ini. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19. Saya ajak untuk kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Kalau jemaat Tuhan sudah temukan, silakan jemaat Tuhan katakan amin. Ya, mari kita bacakan firman Tuhan ini bersama-sama. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulangi sekali lagi. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ya, terima kasih jemaat Tuhan untuk kerjasamanya. Dikatakan berbagi oleh firman Allah yang setiap kita yang mau mendengar firman Tuhan itu dan mau melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dari firman Tuhan ini saya beri tema untuk kita renungkan bersama-sama yang sudah tertera di layar ini, yaitu Tuhan Yesus yang menyediakan segala kebutuhan hidup. Ya, Bapak Ibu Saudara, setiap kita manusia pasti membutuhkan banyak hal yang menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Makanan untuk kita bertahan hidup, pakaian untuk melindungi tubuh kita dan menghangatkan tubuh kita, dan banyak hal yang menjadi kebutuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, lewat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, kita dikuatkan dan ditentukan oleh Tuhan bahwa kendati pun sekalipun kita menghadapi pergumulan hidup dan kebutuhan yang mendesak, seringkali hati kita pasti dipenuhi oleh kekhawatiran. Kita khawatir, apakah kira-kira keuangan kita yang ada saat ini bisa untuk membeli kebutuhan kita di hari ini, bahkan di hari esok dan di hari-hari selanjutnya. Namun firman Tuhan hari ini ingin menemukan kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Allah kita adalah Allah yang sanggup memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Inilah bukti Allah kita adalah Allah yang menyediakan segala kebutuhan hidup kita, anak-anaknya. Dalam bahasa Ibrani, Allah yang menyediakan kebutuhan hidup kita disebut Yehova Jireh, yang artinya Allah yang menyediakan yang kita butuhkan dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan bukan hanya tahu apa yang kita butuhkan, tetapi Tuhan juga sanggup dan Dia setia untuk menyediakan segala kebutuhan hidup kita. Hanya oleh karena kasih dan kuasa Tuhan sajalah, Bapak Ibu Saudara, yang sanggup memenuhi kebutuhan hidup kita. Kasih dan kuasanya tidak terbatas, kasih dan kuasanya tidak akan pernah habis, dan janji Tuhan tidak akan pernah gagal untuk memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, memenuhi semua yang kita butuhkan dalam hidup kita. Renungan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara, ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dan saya untuk senantiasa selalu berserah sepenuhnya hanya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh beban hidup kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kita, apapun yang menjadi harapan kita, kita perlu untuk senantiasa mengarahkan pandangan hati dan pikiran kita untuk terus beriman hanya kepada Allah yang hidup, Allah yang menyediakan segala keperluan hidup kita. Dan percayalah Bapak Ibu bahwa Tuhan yang kita sembah, yaitu Tuhan Yesus, Dia Allah yang selalu sanggup mencukupkan, menopang
dan memelihara hidup kita sesuai dengan waktu dan kemurahannya yang sempurna dalam kehidupan kita untuk memberkati dan memelihara hidup kita. Inti utama dari firman Tuhan yang saya ingin bagikan kepada Bapak Saudara pada kesempatan ibadah ini, silakan kalau saya tampilkan. Inilah inti utamanya Bapak Ibu dari firman Tuhan ini, yaitu Tuhan Yesus adalah sumber berkat. Oleh karena itu, tetaplah setia Bapak Ibu Saudara. Percaya, beriman dengan segenap hati, dengan sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus, dan andalkan Tuhan Yesus dalam segala harapan. Karena Dia Tuhan yang selalu sanggup menyediakan dan memenuhi semua kebutuhan hidup kita, dan pasti memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Amin. Sabda firman Tuhan ini, kita bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Kami bersyukur memiliki Engkau yang Tuhan Yesus, yang adalah sumber berkat, yang selalu setia memenuhi kebutuhan hidup kami, sebagai bukti bahwa Engkau Allah yang memelihara kehidupan kami. Terkadang kami manusia melupakan Engkau, terkadang kami manusia jauh daripadamu ya Tuhan. Ampunilah kami. Ingatkanlah kami selalu ya Tuhan bahwa Engkau Allah yang setia, yang selama ini memelihara kehidupan kami lewat berkat-Mu ya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus ingatkan kami untuk kami semakin lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan, dan senantiasa selalu mengandalkan Engkau dalam segala harapan hidup kami. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa yang terbaik dan yang sempurna untuk hidup kami hanyalah berasal dari Tuhan Yesus saja. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saya mengajak jemaat Tuhan untuk kita semua berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya ajak semuanya berdiri di hadapan Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita menghormati Tuhan, kita harus berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita ucapkan 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan damai, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali